Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Ini ada pikiran yang tajam ya dari Syahganda yang pernah dipenjara karena mengkritik kekuasaannya di era Jokowi. Beberapa bulan dia masuk penjara. Sekarang dia sudah keluar dan pikirannya berbeda dengan kebanyakan pengamat. Syahganda mengusulkan referendum untuk memperpendek jabatan presiden. Pilihannya selama ini kan dua, tetap tanggal 14 Februari 2024 pemilu, atau ada wacana yang dikembangkan ya oleh kelompok tertentu, sengaja dikembangkan supaya diperpanjang jabatan dan pemilu ditunda, pemilihan umum. Tapi ini ada pikiran yang ketiga yang nggak terduga dari Syahganda ya. Jadi ada ditulis di Republik Merdeka rmol.id, laporan dari Angga Ulung Teranggana hari Senin 7 Maret 2022 jam 5.59. Usulkan referendum perpendek jabatan presiden. Syahganda: sudah cukup Pak Jokowi, apalagi yang kau banggakan. Kita baca ya. Presiden Joko Widodo diminta segera mengurungkan niatnya untuk memperpanjang masa jabatan presidennya, sebab tidak ada lagi prestasi yang bisa dibanggakan untuk melanjutkan kepemimpinannya. Ketua Dewan Lembaga Kajian Publik Sabang Merauke Circle SMC, Syahganda Nainggolan, dia doktor ya, mengatakan ia kerap berinteraksi dengan banyak aktivis, di antaranya Rocky Gerung, Jumur Hidayat, dan juga Ferry Yuliantono. Dikatakan Syahganda tidak ada alasan logis jika rezim Jokowi harus ditambah masa jabatannya. Ia kemudian mengungkapkan data bahwa angka stunting balita di Jakarta Timur menyentuh 1.000 kasus lebih. Di Semarang, Jawa Tengah, angkanya juga menyentuh 1.367 kasus kekurangan gizi bayi ya. Dengan mengungkap data yang ia cari di media massa itu, Syahganda ingin mengatakan bahwa data itu menjadi potret kemiskinan hari ini. Sudah melebihi era Orde Baru. Sebab saat itu kejadian stunting, busung lapar, stunting itu ya, kurang gizi, hanya ada di Papua, Lampung, dan di Rumpin maksudnya, bukan Rumping, Kabupaten Bogor sini ya. Ia menilai yang terjadi hari ini justru Rumpin tuh, ini saya duduk ini terus ke sana, Raji Seeng, terus saya pernah ke daerah situ. Ada pesantren di situ, namanya pesantren kawan saya almarhum Pak Dr. Sabarudin, namanya An-Najah ya, di Rumpin. Dia sudah wafat ya 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Ia menilai yang terjadi hari ini justru kebobrokan pemerintah itu dimanipulasi dengan angka survei kepuasan masyarakat yang menyentuh 73%. Ini bukan politik hope, ini bukan politik harapan. Kita harus the truth ya. Krisis hari ini jauh lebih gawat dari krisis 1998. Ini malah Jokowi seperti pokoknya gua mau berkuasa terus. Demikian kata Syahganda seperti dikutip dari tayangan Realita TV Senin pagi. Senin pagi lah, barusan ya, 7 Maret. Aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Kami ini mengaku senang ketika muncul wacana penundaan pemilu 2024. Dikatakan Syahganda dengan munculnya isu perpanjangan jabatan presiden akan jadi momentum untuk memunculkan isu perpendekan. Secara detail Syahganda menjelaskan rakyat harus menyambut ide rezim Jokowi ini dengan mengadakan referendum pada tahun ini. Ia pun mengusulkan proses referendum diawasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kalau saya sebagai rakyat usul diadakan referendum dengan PBB mengawasi.
Kalau Jokowi yakin 73% mendukung, bila perlu minta sampai 2050. Saya yakin kalau referendum rakyat memilih Jokowi mundur tahun 2022. Demikian usulan Syahganda. Keyakinan Syahganda rakyat pilih Jokowi mundur atas dasar beberapa hal. Saat ini diungkapkan Syahganda, minyak goreng langka, harga kedelai mahal, dan masyarakat kesusahan mendapatkannya. Pendapat Syahganda, kondisi krisis makin memburuk karena Jokowi malah ngotot membangun ibu kota negara. Menurut dia, sumber uang pembangunan IKN akan didapat dari utang luar negeri. Ia menyarankan kepada Jokowi untuk segera mengakhiri jabatannya sebagai presiden. Sudah cukup dong Pak, apa yang kau banggakan lagi, utang lagi untuk IKN. Sudahlah, selesai saja tahun 2022 dengan referendum. Kalau tidak referendum, kita tidak bisa diuji di publik. Demikian harapan Syahganda. Jadi Syahganda mengusulkan ide yang baru untuk kita melakukan meminta persetujuan rakyat, referendum secara umum diawasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita mengendaki Pak Presiden mundur tahun 2022 atau tidak, gitu kira-kira ya. Ya, moga-moga kita mendapatkan pemimpin kelak ya, pemimpin yang betul-betul bisa mensejahterakan ya kesehatan kita, pendidikan kita, dan kebutuhan masyarakat Indonesia secara umum lebih sejahtera dan tidak terpaku pada membangun proyek-proyek yang mercusuar ya. Kita harapkan pemimpin masa depan itu nanti setelah Pak Jokowi ya pemimpin yang lebih berpihak lah pada rakyat kecil, seperti saya sebagai tukang donat dari Parung. Saya Yudi Pramoko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.